Soal nomor 6, perhatikan di sini ada segitiga ABC, di dalamnya ada segitiga FCE ya, dan ada segitiga DEB. Untuk yang bagian A, tunjukkan bahwa segitiga FCE sebangun dengan segitiga ACB. FCE berarti yang ini yang kecil. Perhatikan segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga ABC. Jadi kita buat perbandingannya. Pertama di sini adalah FE berbanding dengan yang ini ya, FE berbanding dengan AB. Berarti berbanding dengan AB itu sama dengan CF. Nah, perhatikan yang ini, CF akan berbanding dengan CA. Jadi kita tulis di sini CF berbanding dengan CA, dan satu lagi CE berbanding dengan CB. CE berbanding dengan CB. Dan di sini untuk sudut-sudutnya, berarti perhatikan untuk sudut ACB, artinya sudutnya ada di titik C, itu sama dengan sudut FCE. FCE. Nah, ini sama ya. Berarti karena sama-sama di titik C, berarti yang ini dikatakan berimpit. Berimpit pada dua segitiga, yaitu segitiga ABC ya dengan segitiga FCE. Dan yang kedua, sudut A. Berarti kita ambilnya adalah sudut CAB. Berarti di sini sudut A itu sama dengan sudut CFE. Sudut CFE. Dan ini kita sebut sehadap. Sehadap. Dan satu lagi untuk sudut CBA. CBA itu sama dengan sudut CEF ya, CEF. Dan ternyata sudut E di sini sama dengan sudut B ya. Berarti yang ini adalah sehadap. Sehadap. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Tunjukkan bahwa segitiga FCE sebangun dengan DEB. Berarti yang ini, yang ke satu dengan yang kedua. Jadi perhatikan. Sekarang kita buat perbandingan FE berbanding dengan DB. FE berbanding dengan DB. Terus FC untuk segitiga yang pertama, yang angka 1 di sini. FC berbanding dengan DE. Dan satu lagi EC itu berbanding dengan BE. Dan untuk sudutnya, nah untuk sudutnya berarti sudut FCE itu sama dengan sudut DEB. DEB. Terus sekarang sudut CFE, nah itu sama dengan EDB. Dan satu lagi CEF. CEF itu sama dengan sudut EBD. EBD. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian C. Di bagian C tunjukkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan DEB. Jadi yang ini yang besar sebangun dengan yang yang ini. Jadi kita buat perbandingannya. Sekarang perhatikan yang DB. Nah, DB di sini berbanding dengan AB. Jadi dari DB atau BD ya. Sekarang BD berbanding dengan BA atau AB. Terus sama dengan yang ini BE berbanding dengan BC. BE, ini huruf B dulu. B, ini E berbanding dengan BC. Dan satu lagi DE berbanding dengan AC. Jadi kita tulis DE berbanding dengan AC. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang untuk sudut-sudutnya, berarti untuk sudut CAB, nah CAB itu sama dengan sudut EDB. CAB dengan EDB. Terus untuk sudut CBA, CBA itu sama dengan yang ini CBA ya dengan EBD. Jadi CBA dengan EBD. Perhatikan ini sama ya, berarti kalau sama titik sudutnya disebut berimpit.
berimpit. Dan satu lagi ACB itu sama dengan DEB. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian D. Tentukan panjang FE dan AF. FE dan AF yang ini. Berarti kita cari dulu perbandingan yang nantinya menghasilkan perbandingan yang komplit. Jadi kita gambar dulu di sini segitiga yang pertama. Di sini adalah C, ini F dan E. Itu kan sebangun dengan segitiga DEB. Kita gambar. Nah, di sini adalah D dan di sini E-nya, di sini B-nya. DEB. Jadi kita buat perbandingan, perhatikan untuk sisi-sisinya. Sekarang sisi yang ini CE berbanding dengan EB. Kita tulis CE berbanding dengan EB itu sama dengan FE di sini. FE berbanding dengan DB. Jadi kita masukkan angkanya. CE adalah 5 dan DB adalah yang ini EB. EB adalah 10. Sama dengan FE-nya yang kita cari, FE, dan sekarang DB, DB-nya adalah 12. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita perkecil, ya, kita perhatikan. Yang 5/10 ini menjadi 1/2, sama dengan FE per 12. Ini kita perkecil lagi, di sini menjadi 6, di sini 1. Dan sekarang kali silang, 1 kali FE itu adalah FE, 1 kali 6 adalah 6. Jadi panjang yang ini adalah 6. Jadi panjang FE-nya adalah 6. Dan sekarang yang ditanyakan adalah panjang AF. AF itu yang ini. Jadi kita ganti warna saja di sini. Yang AF itu ini. Jadi kita buat perbandingannya seperti ini. CF, ini CF karena di sini sudah diketahui ya. CF berbanding dengan CA. Jadi antara segitiga yang kecil ini ya dengan segitiga yang besar ya bisa dibuat perbandingan seperti itu. Jadi di sini kita masukkan CF, nah berbanding dengan CA itu sama dengan, sekarang kita bandingkan dengan ini, CE berbanding dengan CB, CE berbanding dengan CB. Sekarang kita masukkan CF di sini sudah diketahui 4. Jadi CF-nya sudah diketahui sama dengan 4. Jadi kita masukkan 4 per CA, dari C ke A. Dari sini ke sini adalah 4. Dari ini dari F ke A itu adalah kita anggap X. Berarti kalau dari C sampai ke A itu sama dengan 4 ditambah X. Jadi kita tulis 4 ditambah X sama dengan CE-nya di sini adalah 5. C-nya 5. Kita masukkan dibagi dengan dari C sampai ke B. Perhatikan dari C ke E di sini 5, dari E ke B adalah 10. Ini dari sini 10. Jadi 5 tambah 10. 5 ditambah 10. Jadi yang ini kita bisa tulis 4 di sini 4 plus X sama dengan ini adalah 5/15. Yang ini kita bisa perkecil. Yang ini menjadi 1/3 ya. Jadi dibagi 5. Jadi kita tulis di sini jadi 4. 4 ditambah X sama dengan 1/3. Sekarang kita kali silang. Kali silang 4 ditambah X kali 1. Jadi tetap 4 tambah X sama dengan 4 kali 3 12. Berarti mencari X di sini adalah 12 dikurangi 4. Jadi yang ini kita pindah dari positif menjadi negatif kalau melewati tanda persamaan. Jadi X di sini adalah 12 kurangi 4 sama dengan 8. Dan X di sini adalah panjang dari F ke A atau A ke F. Jadi panjangnya untuk yang dari A ke F itu adalah 8 cm. Soal nomor 7, hitunglah panjang EB dari E ke B. Berarti di sini kita tulis dulu sebagai X atau EB sama saja ya. Dan sekarang kita hitungnya. Kita buat perbandingan segitiga ABC dengan segitiga DEC. Kita buat perbandingan. Untuk soal seperti ini yang kita bandingkan berarti ini
ya, perbandingannya dengan ini. Kita masukkan sekarang DE itu berbanding dengan AB. Sama dengan sekarang yang ini kita gunakan CE ya, berbanding dengan dari sini ke sini ya, berbanding. Jadi kita tulis CE berbanding dengan CB. Sekarang kita masukkan angkanya. 5 berbanding 7 sama dengan CE nya adalah 6, jadi 6 berbanding dari C ke B. Dari C ke B, perhatikan dari C ke E itu 6, dari E ke B X ya. Jadi dari C ke B di sini adalah 6 ditambah X. Kita kali silang. 7 kali 6 42 sama dengan 5 kali 6 30. 5 kali X jadi 5X. Nah, jadi seperti ini. Jadi 42 kurangi 30 sama dengan 5X. 42 kurangi 30 di sini jadi ya 7 kali 6 ya. 42 kurangi 30 itu adalah 12, jadi sama dengan 5X. Berarti nilai X di sini kita dapatkan 12/5. Nah, ini panjang dari BE ya. Dari BE. Jadi 12/5. Dan sekarang kita masuk ke yang ini bagian A ya. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Di sini kita gambarnya kita pisahkan dulu seperti ini. Ini titiknya ya. Berarti di sini adalah C, di sini A, dan di sini adalah B. Dan sekarang kita keluarkan segitiga yang ini. Nah, jadi seperti ini. Di sini titiknya ya, yang D. Nah, titik ini dari D ke E, berarti di sini E. Dan di sini adalah titik B. Di sini nilainya adalah 4. Terus dari D ke B di sini 6. Dan sekarang yang ditanyakan adalah panjang dari C ke E. Yang ini kita anggap X. Jadi kita buat perbandingan dari C ke E, berarti yang ini. C ke E ya, tadi mana C ke E ya. Berarti kita harus mencari dulu panjang dari C ke B. Kita harus mencari panjang dari C ke B terlebih dahulu. Sekarang kita buat perbandingannya. DB, nah DB berbanding dengan CB. DB berbanding dengan CB. Jadi sama dengan sekarang yang ini EB berbanding dengan AB. Dari A ke B. Dan perhatikan dari A ke B, dari A ke D di sini 2, dari D ke B 6, berarti dari A ke B di sini adalah 8. Jadi di sini angka 8. Jadi sekarang kita masukkan yang ini adalah DB, yang pertama DB. Jadi 6 berbanding dari CB. Dari C ke B. Jadi perhatikan untuk CB di sini itu sama dengan CE ya, ditambah dengan EB. Jadi CE ditambah EB. CE kita anggap X karena belum tahu, dan EB-nya adalah 4. Jadi X plus 4. Kita tulis di sini X plus 4 sama dengan EB. Sekarang kita buat perbandingan EB. EB-nya adalah 4 dan AB-nya dari A ke B adalah 8. Ini bisa kita perkecil menjadi 1/2. Menjadi 1/2. Sekarang kita kali silang. 1 dikali X, X. 1 kali 4, 4. Sama dengan 2 kali 6, 12. Berarti untuk mencari X di sini adalah 12 kurangi ya, 12 kurangi 4. Jadi X di sini adalah 8. Dan nilai X di sini adalah panjang dari C ke E. Nah, jadi seperti ini untuk soal nomor 7. Soal nomor 8, hitung panjang MN pada gambar di bawah ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita tidak bisa langsung membandingkan ini dengan ini atau dengan ini dengan ini ya. Karena gambarnya di sini adalah bentuk trapesium. Jadi kita tarik garis yang sejajar dengan RQ. Kita tarik ya dari S yang sejajar dengan RQ, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah 12, berarti di sini adalah 12. Perhatikan untuk PQ itu adalah 20. Berarti dari sini ke sini adalah 8. Jadi misalkan di sini ini adalah 8, misalkan kita kasih nama ya, di sini titik A dan di sini adalah titik B. Kita kasih nama ya, yang di sini titik A, di sini titik B.
Dan perhatikan, jadi gambarnya menjadi segitiga seperti ini untuk yang ini. Nah, jadi segitiga seperti ini. Yang ini adalah M, di sini A, di sini P, di sini adalah B, dan di sini adalah S. Dan di sini panjangnya adalah 5, di sini 3. Di sini sudah diketahui panjang PB adalah 8. Jadi panjang PB di sini kita dapatkan dari panjang PQ, dari P ke Q ya, dikurangi dengan B ke Q. Sedangkan untuk BQ di sini panjangnya sama dengan SR, yaitu 12. Jadi kita masukkan yang PQ itu 20 kurangi 12 sama dengan 8. Dan sekarang kita akan mencari panjang MA terlebih dahulu. Karena di sini panjang AN juga, panjang AN dari A ke N itu sama dengan panjang SR. Jadi dari A ke N itu sama dengan panjang dari S ke R, atau sama dengan panjang dari B ke Q. Nah, sama saja ya. Itu sama dengan 12. Jadi kalau kita dapatkan dari M ke A, jadi tinggal nantinya dijumlahkan. Sekarang kita mencari panjang MA di sini, berarti kita dapatkan perbandingan seperti ini. MA berbanding dengan yang ini MA. Nah, yang ini berbanding dengan PB. Nah, dengan yang ini. Jadi PB sama dengan SM berbanding dengan SP. Dan sekarang kita masukkan MA-nya, kita belum tahu, yang dicari berbanding dengan PB. PB-nya adalah 8 sama dengan SM-nya 5 dan SP. Perhatikan SM-nya 5 dan SP-nya adalah berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi yang ini bisa kita coret langsung. Jadi panjang MA di sini adalah 5. Maka kalau kita cari panjang MN, nah panjang MN di sini adalah panjang MA ditambah dari A ke N. Dari A ke N tadi sudah kita dapatkan 12. Dari A ke N 12, dari M ke A 5. Jadi 5 ditambah 12. Jadi hasilnya adalah 17. Ini untuk jawaban soal nomor 8. Soal nomor 9, perhatikan gambar, tentukan yang bagian A pasangan segitiga yang sebangun. Jadi kalau kita gambar dulu pertama, ini adalah segitiganya yang segitiga ABC. Dan ditarik di sini garis tegak lurus terhadap D. Nah, di sini D ya, garis terhadap garis AC. Dan sekarang yang gambar ini bisa kita urai menjadi 3 gambar segitiga yang sebangun. Jadi yang pertama adalah segitiga terbesar, yaitu segitiga ABC. Di sini tegak lurus ya, yang ini tegak lurus. Dan yang kedua di sini adalah kita ambil segitiga yang ADB. Jadi kita tarik gambar seperti ini. Nah, sisi miringnya adalah AB, di sini ada titik D-nya. Nah, dan sekarang di sini terpendeknya adalah BD, berarti B-nya di sini adalah A-nya. Dan gambar yang ketiga kita buat lagi. Nah, seperti ini. Tegak lurusnya masih di D. Sisi terpendeknya adalah DC, berarti di sini C-nya. Di sini adalah B-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi pasangan untuk yang bagian A, pasangan segitiga yang sebangun yaitu pertama adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga, di sini ABC ya, ADB, dan yang ketiga sebangun dengan segitiga BDC. Nah, seperti ini untuk yang bagian A. Dan sekarang untuk yang bagian B, pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun. Perhatikan, kita ambil sudut B terlebih dahulu ya untuk segitiga yang pertama, yaitu sudut ABC. ABC berarti ini nilainya sama dengan segitiga sudut ya, ADB, dan nilainya sama dengan sudut BDC. Terus yang ini yang ke satu. Yang kedua tadi ABC ya. Sekarang ACB. ACB sama dengan, sekarang ambil dari gambar yang kedua ABD. Sekarang kita ambil dari gambar yang ketiga BCD.
Nah, ini pasangan sudut yang samanya. Dan yang ketiga, tadi sudut B sudah, sudut C sudah. Sekarang kita ambil sudut yang sama dengan sudut A. CAB berarti ya. CAB itu sama dengan sudut BAD. Dari gambar yang kedua, itu sama dengan sudut CBD. Ini untuk gambar yang ketiga. Terus untuk yang bagian C, pasangan sisi yang bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun. Di sini pasangan sisi yang bersesuaian. Jadi kita ambil yang pertama AB di sini. Nah, yang ini dari gambar pertama, ini gambar pertama. Ini bersesuaian dengan ini yang pertama AB ya, dengan AD dari gambar yang kedua, dan bersesuaian dengan panjang BD. Ini gambar yang ketiga. Jadi yang ini sudah ya kita kerjakan. Sekarang tinggal yang ini BC. Jadi yang ini yang sisi yang bersesuaian yang pertama ya. Sekarang yang BC ini nah bersesuaian dengan sebangun ya dengan yang BD. Terus dengan yang CD. Ini sisi yang kedua. Dan untuk yang ketiga berarti yang ini sudah, ini sudah, ini sudah. Dan sekarang yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Berarti AC nah bersesuaian dengan AB dan bersesuaian dengan BC. Nah, ini untuk yang ketiga. Untuk bagian D, panjang sisi BA, BC, dan BD. Dan sekarang sebelum kita mengerjakan bagian ini untuk mencari BA, BC, dan BD, kita buat perbandingan dulu ya. Kita buat perbandingan dulu gambar 1 terhadap gambar 2. Jadi nah, alas berbanding alas. AB berbanding dengan AD. Terus BC untuk tingginya berbanding dengan BD. Dan satu lagi untuk miringnya AC berbanding dengan AB. Jadi AC berbanding AB. Ini untuk perbandingan gambar ke-1 dengan gambar kedua. Dan sekarang kita perhatikan dari perbandingan di sini. Nah, ada yang sama ya, AB dengan AB yang di sini. Jadi yang kita gunakan adalah ini dengan yang ini. Kita kali silangkan, anggap yang tengah tidak ada. Jadi AB dikali AB, perhatikan AB kali AB. Berarti di sini kita bisa tulis menjadi AB ya, kuadrat sama dengan AD kali AC. AD kalikan dengan AC, atau mencari AB di sini itu sama dengan akar dari A kali D dengan A kali C. Berarti untuk mencari AB, perhatikan, untuk mencari AB di sini tinggal kalikan A kali D dikalikan dengan A kali C. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita buat perbandingan gambar 1 dengan gambar 3. Berarti yang ini dengan yang ini. Kita buat perbandingan besar berbanding kecil. Yang pertama adalah AB berbanding dengan BD. Ya, AB berbanding BD sama dengan sekarang BC berbanding DC. BC berbanding dengan DC. Dan satu lagi AC berbanding dengan BC. Dan perhatikan ada yang sama lagi, ini BC dengan BC. Berarti kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang ini, kita kali silang di sini menjadi BC kuadrat sama dengan DC dikali AC. DC dikali AC. Berarti untuk mencari BC di sini adalah akar dari DC dikali AC. Berarti untuk mencari panjang ini itu sama dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, jadi gampang ya. Tinggal kalikan saja. Dan sekarang kita buat perbandingan 2 terhadap 3. Berarti gambar yang ini terhadap gambar yang ini. Sekarang kita buat perbandingannya DA atau AD berbanding dengan DB sama dengan sekarang BD ya. AD dengan DB
Sekarang yang ini BD ya atau DB berbanding dengan DC. Satu lagi jadi yang ini ya DB dengan DC, terus yang satu lagi AB ya, AB dengan BC. Nah, di sini ada yang sama lagi. Perhatikan yang ini dengan yang ini. Jadi di sini kita tulis DB ya, DB kuadrat itu sama dengan AD dikalikan dengan AC. Jadi mencari DB itu sama dengan akar AD kalikan AC. Jadi untuk mencari panjang ini itu tinggal kalikan ini dikalikan dengan ini. Dan sekarang kita akan mencari nilai panjang BA. Panjang BA. Jadi BA itu sama dengan AB ya, yang ini. Nah, panjang yang ini. Jadi untuk mencari panjang yang BA di sini berarti rumusnya adalah akar dari AD dikalikan dengan AC. Jadi sama dengan akar dari A ke D. A ke D. Perhatikan 32 dikalikan dengan 32 ditambah 18. Dan yang ini menjadi 32 dikalikan 32 tambah 18 itu adalah 50. Dan ini untuk yang 32 itu adalah 16 dikalikan dengan 2. Dan 50 itu adalah 25 dikalikan dengan 2. Akar 16 itu adalah 4. Akar 25 itu adalah 5. Terus 2 kali 2 itu 4 diakarkan menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 5, 20 kali 2 jadi 40. Jadi untuk mencari panjang AB di sini nilainya adalah 40. Dan sekarang kita akan mencari panjang BC. Yang kedua kita akan mencari panjang BC. Mencari panjang BC, nah ini rumusnya sudah kita dapatkan tadi. Berarti untuk mencari panjang BC di sini adalah akar dari DC. Nah, ya, dikalikan dengan AC. Kalikan dengan AC. Jadi sama dengan akar dari DC. DC-nya adalah 18. Nah, ini ya 18. Terus dikalikan dengan AC. Berarti 18 tambah 32. 18 tambah 32. Jadi kita masukkan di sini 18 tambah 32. Jadi sama dengan yang ini menjadi 18 dikalikan dengan 50. 18 itu jadi yang di sini kita tulis dulu BC sama dengan 18 itu adalah 9 kali 2. Dan 50 itu adalah 25 dikalikan dengan 2. Akar 9 3. Akar 25 adalah 5. Dan 2 kali 2 itu 4 diakarkan menjadi 2. Jadi sama dengan 3 kali 5, 15 kali 2, 30. Nah, jadi panjang BC di sini adalah 30. Dan satu lagi untuk mencari panjang BD. Mencari panjang BD, nah ini ya bagian BD. Jadi yang kita kerjakan adalah panjang dari C ke D. Untuk mencari BD ya, di sini dari sebentar di sini yang BD. Tadi perbandingannya adalah AD dikali DC. AD dikali DC. Nah, ini AD kali DC. Nah, ini D ya. Nah, jadi DC atau CD dikalikan dengan AD. Jadi sama dengan akar dari 18 yang CD-nya 18 dan AD-nya adalah 32. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan 18 itu adalah 9 kali 2. Nah, 32 itu adalah 16 kali 2. Akar 9 keluarkan menjadi 3. Akar 16 keluarkan menjadi 4. 2 kali 2 itu adalah 4 diakarkan menjadi 2. 2 kali 4 8 kali 3 menjadi 24. Jadi panjang di sini adalah 24. Jadi sebenarnya untuk mencari panjang ya, misalkan di sini adalah X, Y, Z supaya gampang, di sini AB, mencari nilai X yang ini B ya. Tinggal kalikan A dengan B. Kalau mencari Y, tinggal kalikan B dengan A plus B. Dan untuk mencari Z di sini tinggal kalikan A dikalikan A plus B. Nah, seperti ini rumusnya yang paling sederhana. Tapi sama saja dengan yang ini, dan yang ini.
Soal nomor 10, perhatikan gambar, tentukan panjang dari TS. Nah, di sini sebelum kita kerjakan, perhatikan yang PR itu sejajar dengan US sama panjangnya. Jadi di sini kita tulis panjang PR di sini sama dengan panjang US, ya, sama panjang US. Dan US sendiri ini terbuat dari panjang UT ditambah dengan panjang TS. Jadi UT ditambah TS maka hasilnya adalah US atau PR. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang pertama kita buat perbandingan. Jadi perhatikan untuk segitiga yang PRQ. PRQ, jadi kalau kita keluarkan segitiga PRQ-nya menjadi seperti ini. Nah, yang ini ya. P di sini R, di sini Q, dan di sini UT. Sekarang kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan UT berbanding dengan PR. Kita buat UT berbanding dengan PR itu sama dengan sekarang yang ini. QU ya, QU. QU berbanding dengan QP. QU berbanding dengan QP. Dan perhatikan panjang dari QP dari Q ke P di sini adalah jumlah dari QU dengan UP. Nah, jumlahnya. Jadi di sini kita bisa masukkan ya nanti. Jadi di sini kita tulis UT berbanding dengan PR. PR-nya adalah di sini diketahui 15 ya. Di sini 15 berarti berbanding 15 sama dengan QU. QU di sini diketahui 2/3 UP. Kita tulis 2/3 UP berbanding dengan QP. QP sendiri adalah QU ditambah UP dan QU-nya adalah 2/3 UP. Jadi ditinggal ditambah UP. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini kita tulis jadi panjang UT di sini berbanding 15 sama dengan yang ini adalah 2/3 UP berbanding kita jumlahkan 2/3 UP ditambah UP. Berarti UP di sini adalah 1 ya. Disamakan penyebutnya ya, yang ini kita buat sebagai kotretannya. Jadi 2/3 ditambah 1 di sini menjadi 2/3 atau 5/3. Jadi di sini kita tulis 5/3 UP. Nah, jadi seperti ini. UP-nya kita coret. Kita coret. Dan di sini karena sama-sama per 3, lihat 2/3 dengan per 3 ini juga bisa kita coret. Jadi hasilnya di sini adalah UT per 15 sama dengan 2/5 ya, 2/5 kita kali silangkan UT dikali 5 jadi 5 UT sama dengan 15 kali 2 itu adalah 30. Jadi mencari UT di sini adalah 30 dibagi 5 dan hasilnya UT di sini adalah 6. Jadi perhatikan panjang UT-nya di sini diketahui 6. Jadi kita masuk ke sini. Jadi US di sini sama dengan UT ditambah dengan TS dan US-nya adalah panjang PR atau 15. UT-nya sudah diketahui 6. Maka panjang TS-nya kita akan dapatkan. Jadi TS di sini adalah 15 kurangi 6. 15 kurangi 6 adalah 9. Jadi kalau pakai satuan yaitu 9 cm.